anak-anak Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa ya adik-adik semuanya. Udah pada sarapan belum? Sudah ya? Sudah pada mandi belum? Sudah juga ya? Oke, nah adik-adik bisa ketemu sama Kak Rina dan juga Mas Anto di pagi hari ini. Ini bukti kalau Tuhan Yesus juga sayang sama kita, memberkati kita. Gitu. Nah, kita mau ibadah bareng nih, ibadah anak GKJ Prambanan. Tema ibadah anak kali ini adalah aku nggak pelit loh gitu. Wah, aku siapa nih? Dan kita harus ngapain nih supaya nggak pelit? Nanti akan dijelaskan ya sama Bunda Tika, sama Mam Tika. Oke, sebelumnya kita doa dulu yuk sebelum kita menyanyi lagi dan juga kita dengerin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hari yang cerah, terima kasih untuk hari yang baru ini kami boleh mendapatkan kesempatan hidup yang baru dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk sekolah yang sudah kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah ibadah kami, memberkati kami, membuat kami semakin memahami kasih Tuhan itu sungguh besar dan hebat untuk kami. Berkati Tuhan ibadah ini, kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita lanjut lagi yuk ke lagu kedua ya. Judulnya Kasihnya Seperti Sungai. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini bareng-bareng ya. Firman Tuhan ya. Pindah ke Bunda Tika. Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama Mama Tika di ibadah anak Sekolah Minggu GKJ Prambanan. Wah, senangnya semuanya sehat dan bahagia. Terus semangat sehat ya. Jangan lupa terus bahagia ya. Weh, sudah mulai masuk sekolah ya. Wah, beberapa minggu ini udah masuk sekolah. Tetap semangat ya. Kita nih di GKJ Prambanan udah mulai loh sekolah minggunya tatap muka. Jadi yang sudah kangen ketemu sama teman-temannya, yuk sekolah minggu tatap muka ya. Ada di Induk jam 7, ada di Gereja Pule jam 7 dan di Gereja Pereng jam 9 ya. Kalau yang masih kondisinya mungkin sakit atau ada di luar kota, masih tetap bisa nonton live streaming, dibantu oleh mas-mas, mbak-mbak dan om-om ya. Oke, nah tadi Mbak Rina udah cerita nih kalau kita temanya hari ini aku nggak pelit loh. Nggak pelit, apa itu nggak pelit ya? Yuk kita mau belajar nih dari Injil Lukas
dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, coba yang pegang Alkitab bisa dibuka. Yang belum bisa baca nanti bisa dibantu mama, papa, nenek atau kakaknya ya. Kita bisa baca tuh di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Judulnya ya, judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Waduh, udah kaya diberkati tapi kok bodoh ya? Kena ada apa nih? Bodohnya di mana nih? Yuk kita sama-sama baca ya. Yuk, kita baca ayat 13 dulu. 13 mengatakan, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Nah, perumpamaannya apa? Coba kita lihat gambarnya. Tuh, ada gambar yang pertama dibantu sama Mas BG nih. Itu seorang kaya. Tanahnya luas banget. Satu kota ini tuh semuanya tanahnya dia. Luar biasa. Dia punya tanah pertanian yang sangat-sangat luas. Ya, luar biasa pokoknya kayanya. Wah, top banget, terkenal sampai mana-mana. Ya, terus kita lihat hasil panennya. Kalau tanahnya luas, berarti hasil panennya seperti apa? Coba kita lihat yang sudah menguning. Tuh. Wah, dia cuma tinggal santai aja ya, santai gitu ya. Dia bisa melihat hasil panennya yang luar biasa melimpah. Ada padi yang sudah menguning, yang tinggal dipanen. Wah, dia udah nggak cari-cari, dia udah nggak kelaparan lagi. Dia semuanya yang hasil panennya tuh dia bisa pakai untuk hidupnya dia sehari-hari, bahkan sampai sisa-sisa. Nah, terus dia mikir, coba kita lihat tuh, dia baru mikir, panenku sangat banyak. Diapain ya enaknya? Dia tanya dalam hatinya dia sendiri, mikir-mikir. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi saking banyaknya hasil panennya itu sampai dia bingung mau nyimpen di mana. Soalnya dia butuh tempat untuk nyimpen yang sangat luas. Wah, terus piye carane? Nah, kita lihat. Wah, lalu dia punya ide nih ya, dia ngitung-ngitung nih. Inilah yang akan aku perbuat. Tuh di ayat 18. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Lumbung-lumbung itu tempat untuk menyimpan hasil panen. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wah, hasil panennya tadi ya, gandum, padi dan lain-lain itu semuanya akan disimpan. Jadi dia akan membuat tempat lebih besar lagi untuk menyimpan semua panennya itu. Wah, pokoknya disimpan sendiri. Gitu ya. Terus untuk apa? Terus gimana? Ternyata itu tuh dia untuk bersenang-senang. Ya, aku akan berkata pada diriku sendiri, pada jiwaku. Aku akan ngomong pada diriku sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Wah, jadi hasil panennya tadi yang cukup untuk bertahun-tahun itu disimpan sendiri. Dia mau pesta pora, ya. Dia mau santai, dia minum segala yang mahal-mahal, makan yang mahal-mahal. Pokoknya bersenang-senang sendiri. Gitu. Terus pada waktu dia tidur,
firman Tuhan kepadanya, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Dia dapat mimpi gitu. Dia nyimpen semuanya, tapi dia mati. Lihat, dia mati. Dia nggak berpikir itu nanti untuk yang disimpan tadi yang begitu banyak itu terus untuk siapa? Karena dia tidak bisa lagi memakainya gitu. Yoto, wes nyimpen, neng mati, dipanggil, dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa memakai itu. Terus dia ditanya untuk siapa gitu. Di ayat terakhir, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jadi ini ceritanya orang kaya yang bodoh ini diceritakan seperti itu. Ternyata ya, kalau kita menyimpan harta benda yang super duper banyak sekali, itu tidak ada gunanya lagi kalau kita mati. Ya kan? Terus dipakai untuk siapa? Oh ya, mungkin bisa dipakai untuk anak cucu kita. Mungkin begitu ya, bisa kok dipakai untuk anak cucu. Tapi terus terlalu banyak, terus untuk apa? Disimpan sendiri. Nggak punya teman, cuma bisa hidup dan bermain-main dengan harta kekayaannya sendiri. Dia tidak punya sahabat, bersenang-senang sendiri. Gimana rasanya? Ya kan, kalau kita selalu di rumah, nggak punya sahabat, nggak punya teman, rasanya gimana? Sepi ya. Nah, dalam ibadah hari ini kita belajar bahwa kalau kita punya sesuatu, kita nggak boleh pelit. Artinya apa? Yuk dibalik, yuk dipositifkan yuk. Kalau nggak pelit itu artinya apa? Bersedia, siap, mau untuk berbagi. Nah, nggak disimpan sendiri, tetapi apa yang kita punya kita bagikan untuk siapapun yang membutuhkan. Bisa teman kita, bisa saudara kita, bisa tetangga, ya kan? Siapapun yang memerlukan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bagikan kepada teman-teman ya? Kita bisa share, yuk kita ajak gitu ya, yuk bareng-bareng sama aku. Kira-kira apa ya? Coba lihat yang pertama. Semuanya punya mainan di rumah? Ada ya? Itu contohnya itu permainannya Lego ya, tapi punya mainan apapun kan yang di rumah ya kan? Nah, kita bisa ajak teman-teman atau saudara-saudara atau tetangga mungkin yang tidak punya mainan seperti itu. Ya kan, kalau kita ajak dia bermain, dia pasti seneng karena dia nggak pernah merasakan permainan yang seperti itu, tidak pernah punya. Ya, kita bisa berbagi apapun mainannya. Bisa dengan kesepakatan, pokoknya kita bermain bersama, tapi nanti kalau sudah selesai kita kembalikan sama-sama ya. Besok kita pakai lagi untuk bermain lagi, gitu. Punya kan mainan di rumah? Ya, kita bisa berbagi mainan kita. Yang kedua, kita bisa berbagi apa? Oh, makanan. Di rumah ada makanan apa? Mungkin tetangga kita ada yang kekurangan loh, hari ini mungkin belum makan loh. Ya kan? Mungkin di rumah kita ada berlebih buah atau berlebih makanan yang kecil-kecil terlalu banyak. Nanti kalau disimpan semua bisa busuk. Ya kan, terlalu lama. Yuk kita berbagi dengan siapa yang membutuhkan. Mungkin dia selama ini kita sering makan apel misalnya, tetapi tetangga kita belum pernah loh lihat apel itu seperti apa. Kita bisa berbagi kepada dia apapun. Mungkin dia kekurangan beras, nah dia nggak bisa makan, kasihan, bisa sakit, kita bisa bantu bagi beras. Apapun makanan yang di rumah kita bisa bagi. Apalagi tuh, kita bisa berbagi. Kalau kita nggak punya barang, kita bisa berbagi kepandaian. Nah, misalnya nih teman-teman sudah pinter baca, ya baca ABC ya, baca tulisan. Teman atau tetangga atau saudara ada yang belum bisa loh baca ABC. Oh, diajarin. Nah,
Nah, ada yang belum bisa hitung-hitungan. 1 tambah 1 itu berapa sih? Susah banget gitu ya. Teman-teman udah bisa. Oh, yuk. Ngajarin yuk, aku bisa nih bantu untuk ngajarin hitung-hitungan ya. Belajar bersama. Itu juga berbagi. Ya kita tidak perlu punya barang-barang yang macam-macam yang banyak, tetapi kepandaian kita, apa yang kita punya bisa kita bagikan. Terus kalau kita mikir aku nggak punya barang, aku ngajarin juga susah nih. Kalau ngajarin orang tuh kurang bisa. Barang-barang di rumah apa ya, aku sedikit sekali. Ternyata kita bisa berbagi satu hal ini loh, yaitu kita berbagi senyum. Nah, kalau ketemu orang-orang, bibirnya nih diangkat senyum, ya kan? Nah, mungkin ada di sekitar kita yang sedih, susah, ya kan? Yuk, kalau kita ketemu orang-orang, biarkan mereka melihat kita tersenyum. Nah, itu nular loh senyum itu. Dia bisa tersenyum sama kita. Kita sapa, hai, halo, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Nah, kita nggak perlu punya barang macam-macam, hanya dengan bibir kita tersenyum dan menyapa, itu sudah luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang merasa kesepian, merasa sendirian, ya kan? Tapi kalau ada teman-teman yang pokoknya kalau ketemu aku, kamu pasti senang karena aku punya senyum dan sapa yang luar biasa. Gitu ya. Apalagi kita bisa membagikan semangat. Nah, ya kan? Tadi ada yang aku tuh kok ini ya susah banget ya mau bangun tidur gitu ya. Bangun tidur tuh susah banget. Aku tuh kalau tidurnya mesti kemalaman, bangun tidur susah, mau sekolah juga malas gitu. Terus diberi semangat. Ayo kita mengucap syukur. Kita udah diberi kesempatan untuk sekolah, diberi kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekolah. Yuk semangat, kita melakukan segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Ada yang ngeluh juga, aku tuh kalau disuruh terus sama orang tuaku untuk nyapu rumah itu loh, aku tuh capek kalau nyapu rumah itu, nggak seneng, capek. Kita beri semangat, kita mengucap syukur sudah diberi Tuhan rumah, ya kan? Kita harus mengucap syukurnya dengan bersih-bersih rumah. Coba kalau nggak punya rumah, memang nggak usah bersih-bersih sih, senang. Tapi kan kita nggak punya rumah, ya kan? Kalau misalnya belajar cuci piring, nah aku nggak suka cuci piring itu, nanti kalau pecah gimana? Aku mesti setelah makan disuruh cuci piring. Yuk kasih semangat nih. Kita mengucap syukur masih bisa makan dengan piring. Yuk kita mengucap syukur dengan mencuci piring, dengan merawat piring yang kita punya agar bisa makan dengan baik gitu ya. Kasih semangat, luar biasa ya. Dan yang terakhir, kita pasti punya cinta. Ya kan yang diajarkan Tuhan Yesus kan di dalam hukum kasih, bahwa hukum yang terutama adalah cinta kasih. Pokoknya tugas kita di dunia ini punya cinta di hati kita. Terus kita karena sudah mendapatkan cinta kasih dari Tuhan, kita bagikan cinta kasih kepada banyak orang. Gitu ya. Kita sudah punya semuanya, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Banyak hal luar biasa, cinta, berkat dan anugerah. Sekarang tugas kita adalah membagikan apa yang sudah kita miliki kepada sebanyak mungkin orang, saudara kita, teman kita, dan tetangga kita. Oke? Nah, ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siap ya? Pastinya. Pokoknya setelah ini setiap kali melangkah, ketemu orang lain harus tersenyum, memberikan semangat, dan membagikan apa yang kita punya. Oke? Amin. Yuk, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas berkat, anugerah, dan cinta yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Kau memberikan kehidupan luar biasa kepada kami. Dan saat ini Tuhan, ajari kami untuk selalu berbagi berkat dan cinta kasih ini kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan, selalu bersyukur, mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan beri kepada kami. Kami mendoakan sekolah kami,
guru-guru kami, kiranya Engkau memberikan berkat luar biasa. Juga kepada orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat sekolah minggu yang sudah boleh tatap muka. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan berkat-berkat luar biasa kepada guru-guru sekolah minggu, juga kepada kami semua anak-anak sekolah minggu GKJ Prambanan atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati. Kita kembali ke Mbak Rina dan Om Anto, silahkan. Oke, terima kasih Bunda Tika untuk firmannya. Wah, keren sekali ya, karena kita juga harus bisa untuk menjadi nggak pelit gitu tadi. Saran tips yang bisa kita pakai loh teman-teman untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Apa tadi? Berbagi mainan, berbagi makanan, berbagi semangat, senyum, sukacita, apapun yang kita punya kita bagikan gitu ya. Oke. Nah, kita pujikan lagu terakhir yuk, karena sebentar lagi kita mau tutup ibadah kita gitu ya. Kita bangkit berdiri lagi, kita pujikan Pekerja Kristus. Yang lebih pasti hidup
memberkati.